semua wali kan berkata sah. Ini gila tapi ku mau halalkanmu. Axel. Kenapa Om? Saya kan cuma ikutin Om, persis kayak waktu Om masih SMA dulu. Dari mana dia? Mana lihat? Juliet. Ya. Ini gila tapi ku mau. Ku ingin nikahi kamu ya, jadikan kau istriku. Ku ingin kau jadi ibu dari anak-anakku. Sebut namamu, binti ayahmu, dan semua wali kan berkata sah. Ini gila tapi ku mau halalkanmu. Mau nggak jadi istri aku? Nggak mau ah. Juliet. Ih, Papa so sweet banget. Walau ditolak ya Om. Hoho, anak muda. Kau tidak tahu apa-apa, Ferguson. Kayaknya gue gak ada harapan deh. Padahal gue sayang banget sama dia. Snow, aku baru belajar main gitar. Jangan diketawain ya. Juliet. Ini gila tapi ku mau. Ku ingin nikahi kamu, jadikan ku istrimu. Ku ingin kau jadi ayah dari anak-anakku. Sebut namaku, binti ayahku, dan semua wali kan berkata sah. Ini gila tapi ku mau dihalalkanmu. Ini gila tapi ku mau halalkanmu. Woi bro, Jungkook itu member boyband Korea apa sih? HTS ya? BTS atau BTS? Sejak kapan jadi HTS? Gak usah tadi gara-gara sama ARMY deh. Setelah angka 14 itu nama balas ya? 15 bang. Kenapa jadi curhat sih? 15. Air body dispenser apa namanya? Gamon ya? Galon bang, galon. Air isi ulang itu galon. Bebet gua. Aduh, Robert nih mau ngecas. Butuh buat yang colokan listrik itu. Langsung kontak ya? Stop juga lu lama-lama. Kalau hujan becek di jalanan itu jadinya kenangan ya? Kok malah kenangan? Aduh, pengen gue macet nih. Kayaknya cintanya habis deh. Minta bang. Besok udah hari Senin ya? Berarti lusa hari Selasa ya? Jadi besokannya hari Ragu gitu. Peribahasa yang terkenal tuh apa sih? Masih udah jadi bubar ya? Bubur. Elah, bubur. Mana ada di sini tukang bubur naik haji? Garam itu rasanya asing ya. Lama-lama gue jadi darah tinggi nih. Sekolah Upin Ipin di mana? Tadinya mesra ya? Tadi kamu mesra. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Loh, mati lampu ya? Surprise. Happy birthday! Wah, makasih ya, jadi terharu. Karena hari ini spesial, kalau biasanya Tifa yang bawain podcast, Hari ini Cece yang cerita, silahkan. Wah, beneran surprise ya jadinya. Baiklah kalau begitu. Kejadian ini adalah kisah nyata yang aku alami sendiri waktu aku berulang tahun yang keempat. Ih, masih imut kemasan sachet. ini genre horor yang serius dong. Syanda, bersyanda. Oke lanjut. Aku inget ulang tahun aku dirayain di mall gitu. Terus ada anak cewek pakai gaun biru, rambutnya sebahu, poninya rata, cantik kayak boneka. Aku ajak suster aku buat pergi ke semacam playground gitu. Di sana kita main bareng. Aku suka banget naik komen diputar. Jadi kita berdua duduk di wahana itu. Aku juga minta suster aku fotoin kita pakai kodak mama. Terus 10 tahun berlalu. umur 14 ya berarti. Iya, aku lagi beres-beres karena mau pindah rumah. Di gudang, aku gak sengaja nemu album foto lama. Pas aku buka, aku kaget banget. Kenapa? Ternyata, di foto yang diambil dulu, aku cuma duduk sendirian, sambil senyum ke arah kiri, yang jelas-jelas kosong. Aku tanyalah ke mamaku, aku cerita juga tentang anak kecil bergaun biru. Setelah dengar, muka mamaku langsung berubah pucat. Karena ciri-cirinya mirip banget sama anak tetanggaku yang meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahunku. Dan katanya dia memang berjanji untuk datang merayakan pesta ulang tahun bersamaku. Hah? Jadi dia itu bukan manusia? Selamat ulang tahun, temanku. Guys, ya ampun, sorry aku telat. Udah lama banget kita gak ketemu, apa kabar?
Baik, kalian gimana? Kangen deh. Gue sih gini-gini aja. Dulu ya nyoh, lagi bunting lagi dia. Hah? Serius? Luna boleh pegang nggak? Boleh kok. Selamat ya Juliet. Nendang dong, jagoan ini kayaknya. Perasaan lo bunting mulu, tokcer bener sih Snow. Kamu masih kerja di Arkadia, Luna? Iya nih, aku baru balik dinas, langsung berangkat ke sini. Wih, tas lo bagus banget lo Luna, pasti mahal ya? Oh, ini Luna nabung-nabung tahu. Baru segitu doang aja udah bangga. Sombong banget sih kamu, Luna. Ah, elah, kayak lo sanggup beli aja. Enak aja, bukan Mimi gak mampu beli. Cuma Mimi tuh gak suka sama tas yang ala-ala cewek gitu. Kalian kan tahu dari dulu selera Mimi tuh yang kayak cowok banget. Kalau yang menye-menye gitu sih, sorry, Mimi gak level. Siapa yang undang siluman ubur-ubur sih? Gak tahu. Amit-amit cabang bayi. Kamu lagi sibuk apa sekarang, Juliet? Aku cuma sibuk ngurusin anak di rumah, Luna. Soalnya si kembar Elliot sama Cello itu masih nakal banget tingkahnya. Makanya, kamu tuh harusnya menikmati masa muda. Bukannya nikah cepet-cepet. Kenapa? Takut gak laku ya? Jangan sampai tumbut sebelum pakai botol sirop ya. Sabar, Tifa, sabar. Ternyata setelah beberapa tahun berlalu, kalian tambah payah ya. Luna cuma jadi budak kantoran. Juliet jadi pembantu di rumah sendiri. Terus kamu, Tifa, aku dengar tadi kamu gini-gini aja. Berarti kamu gak kerja dong jadi beban keluarga. Apa cuma Mimi ya satu-satunya yang berhasil sukses menjadi orang hebat? Oh, emangnya jadi pelakor itu hebat ya? Baru tahu. Kamu itu aneh di simpanan pejabat Pertamingkem yang kena kasus korupsi sampai 1 kuadriliun kan? Kalian tuh jangan fitnah ya. 1 kuadriliun? Maunya banyak uga. Kalau dibeliin somai dapat berapa ya? Terus siapa bilang Tifa pengangguran? Dia berhasil ngejar mimpi aja di konten kreator loh. Abah iya, palingnya kecek-kecek. Nih, kamu lihat sendiri. Gak mungkin. Malam minggu bukannya pacaran, malah cowok kita pada latihan band. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Hah? Nyampe di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya? Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang, dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini bener-bener heboh sampai polisi ikut turun tangan. Tapi hasilnya nol. Jadi anaknya belum ketemu sampai sekarang? Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Juliet. Malam Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku masih kelas 6 SD. Pagi itu hujan, dan cuma kelas aku doang yang masuk. Soalnya ada air panas. Pas pulang, karena itu hari terakhir kita sekolah, kita main petak umpet rame-rame. Asik nih. Aku naik loteng atas. Itu kayak ruangan rapat guru yang udah lama nggak dipakai. Di sana ada meja panjang bersekat. Yang kalau mau masuk ke dalam kolongnya harus jongkok gitu. Aku ngumpet di situ, terus aku tarik kursinya supaya nggak kelihatan. Ngerti. Nggak berapa lama aku dengar ada yang naik. Soalnya tangannya kan dari kayu, jadi bunyi kriet gitu. Habis itu aku lihat dari salah kursi ada yang lewat, walaupun cuma kaki doang sih. Dia pakai kaos kaki rendah sama sepatu warna hitam. Aku tahan nafas supaya nggak ketahuan. Tiba-tiba ada yang teriak, "Weh, yang jaga." Terus aku mikir, oh berarti ini teman aku juga nih, mungkin lagi nyari tempat ngumpet. Jadi aku berani keluar. Ya. Tapi pas aku bangun, aku cari, kok nggak ada siapa-siapa. Apa dia udah ngumpet juga kali ya? Aku nggak ambil pusing sih. Terus aku turun cari tempat lain. Terus selesai main kita jajan es, terus kita pulang jalan kaki rame-rame. Tengah jalan aku nanya dong, tadi siapa yang naik loteng atas? Siapa? Tapi katanya nggak ada, Ceh. Aku kekeh dong, aku bilang ada kok. Tadi pakai kaos kaki rendah sama sepatu hitam. Terus semua pada refleks lihat ke bawah. Tapi ternyata semuanya pada pakai sendal, Ceh. Aku baru ingat, tadi pagi kan hujan. Jadi semuanya ganti sepatu. Hah? Terus yang kamu lihat itu? Kaki siapa? Nggak tahu, Ceh. Aku kesepian. Aku juga mau ikut main dong. Kamu mamam dulu ya. Jelo itu, mulut kamu kenapa?
Kayaknya ada sesuatu deh di lidah kamu. Coba lihat. Dah, Gak kelihatan lah kalau secepat itu. Yang bener dong. dah, Udah bercandanya, fokus serius. Kalau sampai itu bahaya gimana? Kalau kamu sampai sakit gimana? dah. Gak lucu, Celo. Kelihatan gak kok? Gak. Dah, dah, Udah stop, Celo. dah, Gue jadi ngeledek. dah, 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 dah. Mama. Bro, lo tahu gak sih kenapa ya? Cewek itu kalau lagi kangen malah suka nyari ribut. Mulai. Kayak caper buat ngacau berantem gitu nggak? Maksudnya? Wah, nggak bisa nih. Iya, padahal nih lagi ada ayam gak ada masalah. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, mendadak mereka reong. Gue juga bingung sih. Cewek itu lebih rumit daripada matematika. Belum lagi nyindir pakai quotes galau di story. Terus kalau PMS, ada moodnya. Kalian bilang apa barusan? Tapi jujur penasaran woi. Apa sih alasan cewek begitu? Cowok-cowok, buka kuping kalian lebar-lebar. Dengerin nih. Kita ngelakuin itu adalah sebagai bentuk effort kita yang menunjukkan kalau kita tuh benar-benar sayang sama kalian. Sayang kau minta putus sehari 3 kali. Ya suka-suka aku lah. Astaga, lo pacaran atau minum obat bro? Kalian tuh sebagai cowok harusnya bisa lebih peka. Ngertiin apa maunya kita lah. Kan bisa ngomong baik-baik. Nggak bisa. Kenapa? Ya gengsi dong. Dah lah. Bocan. Tuan Snow, siang ini jadwal Anda survei rumah yang baru saja Anda beli untuk kejutan ulang tahun Nyonya Juliet. Segera siapkan mobil saya. Tuan akan menyetir sendiri. Ya, Baik, Tuan. Papa, Celo mau ikut. let's go. Celo diam-diam ya, jangan bilang sama mama. Oke. Celo. Selamat siang. Selamat datang Tuan Snow. Saya Zoe, agen properti yang ditugaskan hari ini. Mari kita mulai dari ruangan utama. Perasaan apa ini? Hawanya lembab banget ya. Iya, maklum Tuan, udah lama nggak ditempatin. Papa denger gak? Ada dede bayi nangis. Gak ada suara apa-apa. Mari Tuan, kita ke lantai atas. Kenapa Celo? Tadi ada tante masuk ke sana. Hah? Kok nggak bisa dibuka? Maaf Tuan, tapi kunci kamar ini hilang. Mencurigakan. Pa, Celo aus. Yuk kita cari minum. Bu, beli. Kau pemilik baru rumah di ujung itu ya? Iya bu. Haiya, kenapa kau beli? Kau tidak cari tahu dulu apa? Emangnya kenapa bu? Rumah itu dulunya bekas praktek bidan aborsi. Apa? Aska, cepat ke sini. Anda memanggil saya, Tuan. Tolong bantu saya dobrak pintu kamar ini. Baik. Tempat apa ini? Kenapa menyengat sekali baunya? Astaga. Celo diam-diam ambil es krim Cece dari kulkas. Enak banget. Celo, mengambil tanpa izin itu salah. Kamu harus mengakui perbuatanmu sebelum waktumu habis. Cece. Celo barusan makan es krim Cece. Hah? Habis? Celo, kamu tahu nggak? Caca tuh nabung seminggu buat beli ini. Rian, sebenarnya Celo itu bukan anak kandung kamu. Jadi kamu selingkuh dari aku? Tega kamu, Leslie. Mama, Cece benci sama kamu. Mama. Celo, pergi dari sini sekarang juga. Celo jelek. Grace, mengejek teman itu salah. Kamu harus meminta maaf sebelum waktumu habis. Atau kamu akan menerima hukumanmu. Ya udah, sorry. Habis muka kamu kayak onye sih. Loh, kok waktunya masih jalan? Kamu minta maaf yang halus dulu sama aku. Oh, sorry.